Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali lagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan di bidang manajemen farmasi, terutama membahas masih di area drugs management cycle atau siklus manajemen obat, yang mana sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa drug management cycle ini terdiri dari 5 poin penting. Yang pertama adalah seleksi, yang kedua adalah procurement, ketiga distribusi, kemudian use, dan disupport oleh yang namanya manajemen support. Nah, semua ini melingkar menjadi satu, yang mana satu sama lain saling keterkaitan. Nah, pada hari ini kita akan secara spesifik membahas mengenai procurement, yang mana minggu kemarin kita sudah bahas mengenai seleksi obat dengan metode ABC dan Venn. Nah, saya harap itu sudah semuanya memahami. Nah, hari ini kita akan khusus membahas mengenai procurement. Nah, apa itu procurement? Akan kita coba jabarkan pada pertemuan kali ini. Oke. Procurement itu terdiri dari proses perencanaan dan pengadaan. Jadi obat sudah melalui proses seleksi, kemudian disepakati melalui tim seleksi obat, nama-nama obat yang kemudian menjadi obat atau daftar obat yang digunakan oleh rumah sakit nantinya, kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu procurement, yang mana memenuhi dua tahap yaitu perencanaan dan pengadaan. Nah, namun nanti kita akan secara lebih spesifik akan lebih bahas mengenai bagaimana proses pengadaan itu, kemudian apa saja tahapannya, kemudian apa saja metode yang digunakan dalam proses pengadaan obat. Oke, pengadaan obat itu merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit untuk meningkatkan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Jadi pada intinya proses pengadaan obat sebagaimana seharusnya adalah mengambil obat atau memesan obat dari pemasok, ya. Bisa dari manufaktur, pabriknya langsung, distributor, atau pedagang besar farmasi. Nah, agar diperoleh proses pengadaan berjalan dengan lancar, maka yang pertama adalah personil yang terlatih dan menguasai permasalahan pengadaan. 2. Metode dan prosedur yang jelas. 3. Sistem informasi yang baik. Dan 4 adalah dukungan dana dan fasilitas yang memadai. Nah, setidaknya ada 4 komponen ini yang menjadi dasar yang menentukan bahwa proses pengadaan itu bisa berjalan baik atau tidaknya. Nah, prinsip pengadaan itu diatur berdasarkan Kepmenkes 2003 ya, tentang pedoman umum pengadaan obat. Nah, yang mana dia memenuhi prinsip-prinsip. Yang pertama itu adalah mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, keabsahan, dan memiliki izin edar. Nah, ini cukup penting. Nah, bagaimana caranya supaya obat yang digunakan itu bisa terjamin kualitas dan keamanannya, tidak hanya sebatas itu, namun juga absah. Jadi absah itu adalah memiliki nomor registrasi yang jelas, nomor registrasi yang benar-benar tercantum sebagai nomor izin dari obat tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengadaan obat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan. Nah, ini sangat penting. Di aspek pengadaan kita harus memikirkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini terkait dengan penggunaan dana. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan dana seefisien mungkin, namun hasilnya seefektif mungkin. Artinya efektif ini sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya, namun menggunakan dana yang seminimal mungkin. Kemudian menerapkan konsep obat esensial generik. Nah, jadi obat-obat yang diadakan adalah obat-obat yang sifatnya adalah obat-obat esensial generik.
yang memang memenuhi unsur efektivitas dan efisiensi. Dan pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Nah, jadi pada dasarnya jangan sampai melakukan pengadaan obat itu sumbernya tidak jelas. Artinya misalnya dari distributor yang tidak memiliki izin edar, itu sangat berbahaya karena dikhawatirkan obat yang datang sumbernya adalah dari barang-barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan jalur distribusinya, atau obat-obat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumber keuangannya, sumber bahan bakunya dari mana ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode pengadaan obat. Pengadaan obat yang dipilih bila tidak teliti dapat menjadikan biaya yang jauh lebih tinggi. Maka di sini tadi prinsip efektivitas dan efisiensi ini bisa terkendala ketika kita salah dalam memilih metode pengadaan. Nah, kemudian penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk menjaga agar pelaksanaan pengadaan terjamin mutu. Misalnya persyaratan masa kadaluarsa, sertifikat analisis atau standar mutu, kemudian material safety data sheet (MSDS) untuk bahan berbahaya, khususnya untuk alat kesehatan harus mempunyai sertifikat of origin ya. Kemudian waktu dan kelancaran bagi semua pihak dan lain-lain. Nah, jadi pada proses pengadaan itu sebaiknya juga dilampirkan sertifikat-sertifikat, dokumen pendukung, kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pertama sebagai peminta barang atau yang merencanakan pengadaan. Kemudian pihak kedua adalah sebagai distributor atau perusahaan yang mengelola proses pengadaan tersebut. Nah, itu juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan perjanjian sebelumnya, sehingga proses pengadaan output yang dihasilkan berupa barang, obat, dan barang medis lainnya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, yang sesuai dengan perencanaan yang ada ya. Nah, kemudian proses pembelian itu bisa kita menggunakan yang namanya tender terbuka. Nah, tender terbuka itu merupakan metode yang melibatkan berbagai sumber penyedia obat, yang mana penetapan harga lebih menguntungkan dikarenakan harga lebih murah, namun juga terdapat kekurangan, yaitu memakan waktu yang cukup lama. Biaya pelaksanaan tender cukup tinggi serta kualitas obat yang kadang ya kurang bagus dan memerlukan staf yang kuat dan memiliki perhatian yang penuh. Nah, jadi dalam proses pengadaan tender terbuka secara teknis itu adalah diberikan akses kepada seluruh perusahaan untuk dapat bergabung di sana. Nah, kemudian dipilih perusahaan mana yang kemudian memenangkan tender tersebut. Nah, kemudian perusahaan yang memenangkan tender tersebut wajib memenuhi obat yang digunakan. Nah, maka biasanya obat-obat yang digunakan itu sesuai dengan paket uang yang dimampui atau paket uang yang dimiliki oleh bagian pengadaan dari rumah sakit. Jadi misalnya satu paket 4 miliar, maka obat-obat yang diadakan harus A, B, C, D, E dengan jumlah tertentu. Nah, pada tender terbuka itu diberikan data itu kepada pengadaan obat, maka bagian pengadaan nanti yang kemudian mendistribusikan kepada perusahaan, dan dari perusahaan nanti yang menentukan obat-obat apa saja yang sesuai dengan harga tersebut. Nah, jadi mungkin kecenderungannya kadang ada 1-2 jenis dan seterusnya, mungkin lebih yang ditemui kualitasnya mungkin kurang bagus ya. Kemudian ada istilah tender terbatas, restrict tender. Tender ini memiliki karakteristik proses yang lebih singkat, biaya lebih hemat, dan beban kerja lebih ringan. Nah, metode ini mampu mengurangi risiko lead time yang terlalu panjang, serta harga bisa dikendalikan. Tenaga dan beban kerja lebih ringan, namun sama halnya seperti tender terbuka, cara ini memiliki kerugian, yaitu tidak bisa memantau kualitas obat.
Jadi tender terbatas ini dibatasi ya kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang bermitra dengan kita atau perusahaan-perusahaan tertentu yang kita anggap itu mampu menghandle pengadaan tersebut. Nah, jadi dibatasi pada perusahaan tertentu yang sudah melalui proses penjaringan dan penunjukan. Nah, umumnya lebih cepat karena proses pengadaan itu bisa dipersingkat. Tidak perlu di-open terlalu banyak perusahaan, tidak perlu di-open yang kemudian dilakukan seleksi lebih lanjut, namun langsung ditunjuk kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa mengadakan obat tersebut. Namun risiko kerugian akibat kualitas obat juga masih tinggi ya, karena sama saja dengan tender terbuka, kualitas obat kecenderungannya masih sulit untuk dikendalikan. Nah, kemudian pembelian dengan negosiasi tawar-menawar. Nah, metode ini digunakan bila item obat tidak urgent dan tidak dalam jumlah banyak. Artinya, ketika kita membutuhkan obat tertentu yang sifatnya dia mungkin non-esensial ya, tidak terlalu urgent, tidak terlalu perlu cepat, maka di sana bisa dilakukan prinsip negosiasi atau tawar-menawar. Misalnya, kita memiliki budget A sekian, kemudian kita lemparkan kepada perusahaan tertentu, bisa tidak mengadakan obat A dalam jumlah sekian, cuma biaya kami terbatas. Nah, kemudian dilakukan tawar-menawar di sana. Si perusahaan menawarkan obatnya dengan harga sekian. Nah, di sana kita berhak untuk menawar karena kita tidak perlu juga obat ini dalam waktu yang cepat. Nah, artinya kita masih ada posisi tawar. Oh, aku hanya punya uang sejumlah sekian. Tidak bisa dengan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Bisa tidak aku tetap mendapatkan obat dengan jumlah dan item sesuai yang ada, namun harga yang kami berikan atau harga yang kami tawarkan hanya sejumlah sekian misalnya. Nah, jadi itu yang disebut dengan posisi tawar ya. Metode yang pengadaan relatif sederhana dan waktu lebih pendek, serta pengelola obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok ya. Kemudian metode negosiasi sering digunakan untuk kontrak pengadaan jangka panjang. Jadi tidak membutuhkan waktu yang cepat. Nah, kemudian ada direct pengadaan atau pengadaan langsung ya. Metode ini dilakukan pada pembelanjaan sesuai dibutuhkan langsung kepada pemasok. Kelebihan metode ini adalah kualitas terjaga karena langsung dari distributor. Apabila terdapat kesalahan, mudah mengurusnya, artinya bisa diurus. Ketika salah ambil obat bisa diretur. Kemudian memperpendek lead time. Apabila sewaktu-waktu mengalami kehabisan, kesalahan atau kekurangan obat, maka distributor dapat langsung maka kita dapat langsung menghubungi distributornya ya. Kemudian kelemahan lain adalah metode ini harganya yang relatif mahal. Karena pengadaan langsung ini langsung kepada distributor yang ditunjuk sesuai dengan item obat yang pengen kita adakan pada distributor tertentu yang kita tunjuk. Nah, maka kecenderungannya adalah cepat, mudah, dan mudah diretur jika ada kesalahan. Namun risikonya juga tentu karena pengadaan dengan cara ini kecenderungannya adalah relatif lebih mahal karena langsung ya, tanpa adanya tender. Kalau tender bisa jauh lebih murah. Nah, ini perbandingannya. Tender terbuka, terbatas, negosiasi, dan langsung. Sesuai dengan komponennya ada deskripsi singkat, biaya, lead time, beban kerja, evaluasi supplier, dan kondisi metode yang dipilih. Nah, di sini contohnya deskripsi singkat melibatkan semua supplier tender terbuka. Kalau tender tertutup, dia partisipasi supplier terbatas. Kalau negosiasi, dia pembelian melakukan pendekatan jumlah kecil ya. Kemudian langsung dapat membeli langsung kepada supplier. Kalau biaya umumnya rendah yang terbuka ya. Tender terbatas ini sangat terpengaruh, tergantung. Kemudian negosiasi kompetitif dapat favorable maupun unfavorable tergantung dari jenis negosiasinya. Kemudian langsung umumnya cenderung lebih mahal. Kemudian lead time-nya yang tender umumnya panjang. Negosiasi bisa pendek bisa panjang ya. Kemudian langsung itu umumnya juga bisa pendek bisa panjang.
Tender terbuka beban kerjanya tinggi, tender tertutup juga tinggi, negosiasi sedang, kemudian langsung adalah rendah karena cepat ya. Kemudian tender terbuka, evaluasi suppliernya tinggi, kemudian tender terbatas tinggi, negosiasi tinggi, dan langsung juga tinggi. Nah, kapan kita harus memilih tender terbuka, tender terbatas, negosiasi, dan langsung? Yang pertama adalah kita pikirkan kondisi keuangan. Yang kedua adalah dipikirkan adalah kecepatan dari pengadaan tersebut. Apakah obat itu esensial harus cepat diadakan segera? Kalau cepat diadakan, maka ada baiknya dilakukan dengan cara negosiasi atau dengan cara tender. Tender itu bisa terbuka, bisa tertutup dengan segala risiko yang ditanggung. Nah, kemudian yang ketiga pertimbangannya tentu adalah bagaimana nilai dari barang yang digunakan. Misalnya kita membutuhkan barang besar dalam jumlah yang besar dengan dana yang terbatas, maka tentu ada metode yang harus kita pikirkan di sana. Kita tidak bisa melakukan pembelian langsung, karena pembelian langsung kecenderungannya mahal. Maka kita bisa menggunakan tender. Tender itu bisa dipilih biasanya adalah tender terbatas atau dengan cara negosiasi kompetitif ya. Nah, oke. Setidaknya ada 4 metode yang bisa kita gunakan dalam pengadaan obat yang dipilih tadi sesuai dengan berbagai macam faktor, terutama adalah yang paling utama itu adalah kecepatan dalam pengadaan. Yang kedua adalah terkait dengan kemampuan finansial atau biaya yang digunakan untuk proses pengadaan obat. Nah, 2 hal itu yang menjadi penting dalam proses pengadaan. Jangan sampai obat yang kita perlukan itu tidak ada, namun juga jangan sampai obat yang kita perlukan walaupun ada tapi memakan biaya investasi yang kecenderungan lebih mahal. Maka orang pengadaan itu harus berpikir secara efisien yang pertama, yang kedua adalah berpikir secara efektif. Sehingga barang yang diperoleh itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan apa yang seharusnya diadakan. Jadi jangan sampai barang itu tidak digunakan ke depannya, atau jangan sampai juga barang yang kita adakan itu tidak ada karena mungkin terlalu banyak menggunakan biaya investasi untuk pengadaan di item yang lain. Nah, ini pentingnya orang pengadaan harus pintar dan jeli dalam menentukan keputusan. Nah, mungkin itu saja sharing saya hari ini tentang pengadaan, procurement. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.